Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Seorang muslim bisa terjebak pada keadaan berikut ini yang membuatnya tidak sadar bahwa itu sebetulnya adalah wujud kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hambanya, Dia memanggil Jibril bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril mencintai hamba itu. Lalu Jibril berseru kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka seluruh penduduk langit mencintai hamba itu. Kemudian orang itu pun dijadikan bisa diterima oleh penduduk bumi. Namun sebaliknya, jika dia membenci seorang hamba, dia memanggil Jibril dan berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci hamba tersebut, jadi aku membencinya. Maka Jibril membencinya, lalu berseru kepada penduduk langit bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci hamba itu. Maka mereka membencinya. Kemudian hamba tersebut dibenci oleh penduduk bumi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut ini dua tanda orang yang pasti mendapat murka Allah di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, tidak sholat. Hamba tersebut lalai dalam melaksanakan sholat wajib, tidak menjaganya, melaksanakannya, dan menyepelekannya, seakan-akan sholat bukan perintah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka kepada orang yang tidak sholat. Bukan hanya itu, hak-hak Allah dan hamba-hambanya pun lenyap terhadap orang tersebut. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua termasuk dalam kategori dosa besar. Tidak hanya ancaman di akhirat, hukuman durhaka kepada orang tua bisa saja dipercepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Setiap dosa akan ditangguhkan oleh Allah hukumannya menurut kehendaknya sampai hari kiamat, kecuali hukuman akibat durhaka kepada kedua orang tua, karena sesungguhnya Allah akan menjegerakan siksaan kepada si pelaku sejak masih hidup sebelum matinya. Hadis riwayat Al-Hakim. Ada salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apakah ukuran durhaka kepada orang tua? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika mereka menyuruh ia tidak mematuhi mereka, ketika mereka meminta ia tidak memberi mereka, jika memandang ia tidak hormat kepada mereka sebagaimana hak yang telah diwajibkan bagi mereka. Hadis riwayat Mustadrak Al-Wasail. Maka dari itu, marilah kita semua saling mengingatkan sesama muslim pentingnya mengerjakan sholat dan pentingnya menghormati orang tua kita.
agar kita tidak termasuk orang yang dimurkai dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Demikian kajian kali ini. Semoga bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.